Bang, jangan ikut campur urusan aku ya. Kamu kok jahat banget sih kamu jadi cewek? Kamu orang sini kan, kamu bukan orang Riau. Kamu tahu kan si Abang Ria itu punya istri dan anak. Kok kamu mau sama dia? Kalau memang kamu benar-benar hamil, mana buktinya? Halo semuanya, saya thank you untuk kalian yang udah nyamperin channel Genius kami. Nah, di video kali ini guys, aku akan membahas sebuah cerita nyata kasus yang dialami oleh seorang pria di mana dia harus kehilangan masa depannya karena benda pusakanya dilepas istrinya sendiri. Kalian tahu nggak alasan kenapa istrinya melakukan hal tersebut? Karena istrinya ini kecewa suaminya diam-diam nikah lagi guys di luaran sana. Yang menyebabkan si istrinya ini nekat menghilangkan masa depan suaminya itu. Oke guys, tanpa harus menunggu lama lagi, kita gaskan saja ceritanya. Nah, jadi di sebuah desa, tepatnya di Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lecir, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Hiduplah sepasang suami istri nih. Si istri bernama Lisayati dan sang suami bernama Rian Hidayat. Awalnya nih guys, mereka hidup begitu sangat bahagia. Si suami begitu sayang banget sama si Lisa, begitu juga sebaliknya. Ditambah lagi nih, pada saat itu mereka sudah dikaruniai 2 anak yang membuat kebahagiaan mereka semakin bertambah. Nah, pada suatu ketika si Lisa ini membawa kabar bahagia tuh guys. Dia bilang ke suaminya kalau ia positif hamil anak ketiga. Si Rian begitu bahagia mendengar hal tersebut dan berjanji bekerja lebih keras lagi untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Menurut informasi yang aku baca nih guys, si suami Lisa ini bekerja lumayan jauh yaitu di Kerinci. Nah, intinya LDRan lah mereka. Nah, di umurnya kehamilan yang ketiga bulan, si Lisa ini mendengar gosip-gosip dari orang-orang sekitar nih guys. Banyak yang bilang kalau suaminya Lisa itu mempunyai perempuan lain. Tapi si Lisa ini tidak mempercayai gosip tersebut. Karena dia yakin suaminya nggak bakal tega berbuat seperti itu. Apalagi dia telah mengandung anak ketiganya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, gosip itu terus menghantui si Lisa nih. Terlebih lagi, suaminya semakin jarang pulang dan sifatnya kian berubah drastis. Nah, perubahan itu begitu sangat mencolok terlihat tuh guys ketika usia kandungan Lisa menginjak 6 bulan. Pada saat itu, suaminya begitu sangat cuek, dingin, seakan istrinya ini adalah orang lain. Lisa mengatakan bersentuhan aja kagak mau tuh guys suaminya. Kayak jijik gitu katanya. Nah, perubahan itu terjadi dari Lisa hamil 6 bulan sampai lahiran tuh. Nah, selama itulah dia diabaikan dan tak mau disentuh. Gak kebayang ya, dia lagi hamil harus menghadapi suaminya seperti itu. Nah, suatu hari, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2024, si suaminya ini pulang ke rumah. Pada saat itulah, si Lisa ngajak ngobrol si suaminya. Ia mengungkapkan kecurigaannya selama ini terhadapnya. Dan betapa terkejutnya tuh guys, si suaminya ini ternyata mengakui telah mempunyai perempuan lain. Dan sudah menikah sirih diam-diam. Dia berharap Lisa mau menerima istri keduanya tersebut. Mendengar hal itu, si Lisa ini langsung merasa sangat kecewa guys. Dia marah tuh. Cekcoklah mereka berdua tuh. Karena tak sudi dimadu, Lisa meminta agar suaminya menceraikan dirinya saja. Namun si suaminya ini nggak mau guys. Kalau nggak mau kau cerai dengan istri keduamu, ceraikan saja aku. Itu kata si Lisa. Si suaminya ini kagak mau guys. Dia bilang istri si Reynya itu sudah hamil. Ayah kok tega banget sih giniin bunda? Apa salah bunda ya? Kata Lisa seperti itu guys. Cekcoklah mereka berdua dugdag-deg, hingga pada akhirnya mereka merasa lelah berdugdag-degan. Nah, pada momen itulah si suaminya meminta maaf kepada Lisa. Dia meminta agar si Lisa ini menerima madunya. Kalau seumpama suaminya sampai bercerai dengan istri keduanya, suaminya ini bilang bakal melakukan hal yang lebih parah lagi dalam artian bakal berselingkuh lagi lebih parah daripada sebelumnya. Laki-laki. Karena si Lisa nggak mau berpisah dengan anak-anaknya, terpaksa ia menerima istri kedua suaminya tersebut. Nah, untuk membuktikan kesungguhan Lisa, si suaminya ini menelpon istri keduanya.
dan meminta si Lisa ini berbicara bahwa dia benar-benar menerima istri keduanya tersebut. Nah, begitu diangkat teleponnya guys, si Lisa ini berkata, "Kamu kok jahat banget sih kamu jadi cewek? Kamu orang sini kan, kamu bukan orang Riau. Kamu tahu kan si Abang Ria itu punya istri dan anak. Kok kamu mau sama dia? Pikir dong." Kata si Lisa kurang lebih seperti itu guys. Nah, si istri keduanya ini menjawab guys, "Apa boleh dibuat mbak, udah terlanjur. Aku udah positif hamil." "Kalau memang kamu benar-benar hamil, mana buktinya?" tanya si Lisa. Nah, seusai menelpon, si istri keduanya ini mengirim foto tes pack bergaris 2. Sontak saja guys, hati Lisa ini serasa teriris-iris dan menangis memikirkan nasibnya yang seperti itu. Karena sudah merasa putus asa, akhirnya ia menerima dan berdamai dengan suaminya. Dan setelah itu, Lisa pun berhubungan aham-aham bersama suaminya. Seusai aham-aham, mereka pun tertidur pulas guys. Esoknya sekitar jam 5 subuh, si Lisa terbangun dan langsung mandi. Setelah itu, ia sholat sambil menangis mengadu kepada Tuhannya atas apa yang menimpanya. Nah, setelah sholat, si Lisa ini berberes-beres di warung miliknya. Di tengah-tengah berberesnya, si Lisa ini teringat kembali atas pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dia merasa hatinya begitu sesak, tarikan napasnya begitu sangat berat dikala ia memikirkan nasibnya saat itu. Lisa pun menangis sejadi-jadinya guys. Pada saat ia menangis, matanya tertuju ke sebuah cuter yang ada di warungnya. Entah apa yang merasuki Lisa, emosinya tak tertahankan lagi. Tak terbendung dan tak bisa ditawar lagi tuh guys. Nah, Lisa langsung mengambil cuter tersebut kemudian berjalan menuju kamar. Terlihat di sana suaminya sedang tertidur pulas. Tanpa pikir panjang, Lisa langsung melepas benda pusaka milik suaminya hingga mengeluarkan cairan merah. Aduh, dilepas itu guys masa depannya. Nah, sontak saja suaminya itu langsung terbangun dan mengejar Lisa sampai ke ruang tamu. Nah, si suaminya ini langsung bilang ke istrinya guys, "Kenapa bunda tega lakukan itu ke ayah bun?" Si Lisa ini lari nggak nyaut tuh guys, dia lari lagi tuh keluar rumah. Nah, suaminya juga mengejar Lisa sampai keluar. Ada satu bapak-bapak yang lagi lewat tuh, Lisa bilang ke bapak tersebut, "Bang, jangan ikut campur urusan aku ya." "Enggak kok bu, enggak, aku mau jalan kerja," kata si bapak itu. Nah, karena sudah nggak tahan dengan apa yang dirasa di benda pusakanya tersebut, suaminya ini memutuskan pergi ke rumah ibunya, yang nggak jauh dari rumahnya tersebut, untuk meminta pertolongan. Karena hal itu, si Lisa mempunyai kesempatan untuk mengambil beberapa barangnya untuk kabur dan membangunkan anak-anaknya, yang kemudian ia titipkan ke tetangga. Si Lisa pun kabur guys, sedangkan si Rian suaminya minta tolong ke ibunya. "Mak, tolong mak, bawa aku ke rumah sakit mak, benda pusakaku dipotong oleh Lisa." Kurang lebih mungkin omongan Ria seperti itu kali ya. Rian pun dibawa ke rumah sakit tuh guys, dan dia harus kehilangan barang berharganya itu. Sementara itu, si Lisa menjadi buronan. Karena merasa bersalah, Lisa pun menyerahkan diri guys. Di saat polisi menanyakan mengapa Lisa melakukan hal tersebut, si Lisa ini bilang guys kalau dia sangat kecewa telah dihianati suaminya. Dia nggak menyangka suaminya yang dinikahi selama 11 tahun tega menduakan dan menikah diam-diam. Kalau sudah begini guys, siapa yang patut disalahkan? Di satu sisi kasihan si ibu Lisa ya, harus menahan rasa kecewa sedari dia hamil. Di sisi lain kasihan juga si suaminya. Ya, semoga si bapak dan istrinya ini bisa berdamai dengan keadaan. Nah, gimana nih menurut kalian tentang kasus ini guys? Pelajaran buat kita semua ya guys, jagalah pasangan kita dan sayangilah mereka. Jangan sekali-sekali menyakiti hati mereka.
Di saat kalian merasa bosan, cobalah deh sekali-sekali pandang istri atau suami kalian di saat tertidur. Tanyakan dalam hati nurani kalian, apakah pantas orang yang selama ini mendampingi hidup kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Kalau memang benar-benar sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga, lebih baik kembalikan saja mereka ke orang tuanya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oke lah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada yang nggak sesuai ataupun yang kurang dalam pembahasan ini, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Bye-bye, see you next time.